Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di satu tingkat tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau suatu negara bisa mengendalikan seluruh ekonominya tanpa harus terombang-ambing oleh dinamika pasar bebas? Di video kali ini, kita bakal bahas pertanyaan yang super kontroversial. Bisakah China mengendalikan ekonominya selamanya? Siapin diri kalian, karena kita bakal mengupas tuntas data, sejarah, dan tantangan yang menyelimuti model ekonomi China yang unik. Dunia Barat identik dengan model kapitalis di mana kebebasan pasar, kepemilikan swasta, dan persaingan sehat jadi motor utama pertumbuhan. Di Amerika Serikat, inovasi meledak berkat dorongan sektor swasta yang dinamis. Tapi China, mereka memilih jalur berbeda dengan menerapkan kapitalisme negara di mana pemerintah turun tangan secara langsung dalam mengatur perekonomian. Bayangin aja, di balik kesuksesan ekonomi yang menakjubkan, ada kontrol negara yang sangat kuat yang bikin semua jadi terarah dan terukur. Data dari Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan bahwa nilai tambah sektor industri China mencapai 27,8 triliun yuan. Dari angka itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang 5,87 triliun yuan atau sekitar 21,1% hanya dari sektor industri saja. Kalau dilihat secara keseluruhan, kontribusi BUMN terhadap PDB China mencapai 27,4% dari lebih dari 82 triliun yuan. Angka-angka ini nunjukin betapa dominannya peran pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi, suatu hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hampir seluruh perusahaan besar dimiliki swasta. Gimana bisa? Rahasianya terletak pada model kapitalisme negara yang memungkinkan pemerintah China untuk secara aktif menetapkan kebijakan fiskal dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis. Di China, bukan hal aneh kalau pemerintah dengan cepat menyetujui proyek infrastruktur besar, dari jalan raya, jembatan, hingga rel kereta cepat, tanpa terhambat oleh birokrasi panjang yang sering mengganggu proses di negara-negara barat. Ini semua memungkinkan China untuk meraih pertumbuhan pesat dan menduduki posisi ekonomi terbesar kedua di dunia. Tapi jangan langsung terpukau dulu, karena ada sisi lain yang perlu kita cermati. Ingat sejarah Uni Soviet, negara yang pernah menerapkan sistem ekonomi komando dengan perencanaan pusat yang kaku. Meskipun pada awalnya pertumbuhan industrinya melonjak berkat alokasi sumber daya secara brutal, lambat laun inefisiensi dan sentralisasi yang berlebihan justru menjebak mereka hingga akhirnya runtuh. Banyak pakar menyebutnya sebagai kegagalan yang disebabkan oleh prioritas yang salah dan inefisiensi yang sangat besar. China sendiri pernah berada di persimpangan yang sama. Di masa lalu, ada kecenderungan untuk meniru sistem Soviet, namun sosok visioner Deng Xiaoping segera mengubah arah. Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi pasar dengan membuka ruang bagi sektor swasta, meski pemerintah tetap mempertahankan kendali di sektor-sektor vital. Hasilnya, China berhasil menciptakan model hibrida di mana ada keseimbangan antara kekuatan negara dan dinamika pasar. Tapi apakah keseimbangan ini cukup untuk menjaga kestabilan dalam jangka panjang? Sekarang mari kita lihat bagaimana dominasi BUMN berdampak langsung pada perekonomian. Dari Sinopec, Petrochina hingga China State Construction Engineering dan China Railway Group, hampir semua perusahaan raksasa yang mendominasi pasar adalah milik negara. Sedangkan di Amerika Serikat, jika kita cek daftar 100 perusahaan terbesar, hampir nggak ada satu pun yang dimiliki pemerintah. Ini jelas menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua negara. Di satu sisi, kontrol penuh memungkinkan kebijakan yang konsisten dan terarah. Di sisi lain, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa fleksibel sistem tersebut dalam menghadapi krisis dan dinamika global. Lebih jauh lagi, peran kebijakan fiskal di China bukan cuma soal pengumpulan pajak atau pengeluaran belaka. Pemerintah China menggunakannya sebagai alat strategis untuk mengarahkan investasi, menjaga stabilitas, dan bahkan merangsang pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur masif. Grafik investasi infrastruktur darat dan transportasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa China mendominasi,
bahkan mengungguli negara-negara besar seperti Jepang yang terkenal dengan proyek infrastrukturnya. Pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB pun selalu menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi di China, menandakan bahwa negara ini terus mendorong reinvestasi untuk masa depan. Namun di balik semua keberhasilan itu, terselip sejumlah tantangan serius. Pertumbuhan yang begitu pesat dan ketergantungan pada intervensi pemerintah membawa risiko tersendiri, seperti peningkatan beban utang, potensi gelembung properti, dan munculnya zombie companies yang bertahan hanya karena dukungan keuangan dari negara. Fenomena-fenomena ini mengingatkan kita pada krisis ekonomi Jepang di era 1990, ketika gelembung ekonomi akhirnya pecah dan menyebabkan apa yang disebut sebagai dekade yang hilang. Jadi, disinilah letak dilema besar. Apakah intervensi pemerintah yang agresif ini benar-benar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan efisiensi dan inovasi? Di satu sisi, model yang dikelola negara ini memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek besar. Di sisi lain, terlalu banyak kendali juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan menghambat kreativitas yang biasanya muncul dari persaingan bebas. Selain perbandingan dengan Soviet dan Jepang, mari kita lihat lebih jauh bagaimana model China berevolusi dari masa ke masa. Di era awal reformasi, China menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Namun dengan strategi jangka panjang yang dirancang cermat, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan internasional. Transformasi yang terjadi tidak instan, melainkan merupakan proses bertahap yang melibatkan perubahan struktural dalam ekonomi dan kebijakan publik. Pendekatan unik ini tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan rel kereta cepat telah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Proyek-proyek besar tersebut tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka akses ke pasar global, memperkuat posisi China sebagai pusat perdagangan dunia. Meski begitu, di balik segala kemajuan ada tantangan yang mengintai. Pertumbuhan ekonomi yang sangat terpusat pada intervensi negara seringkali menimbulkan distorsi. Dorongan untuk memperbesar investasi di sektor-sektor tertentu bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang gak efisien, di mana beberapa sektor berkembang pesat sementara yang lain malah tertinggal. Kondisi inilah yang memicu pertanyaan kritis. Apakah keunggulan model yang dipimpin negara ini bisa bertahan dalam jangka panjang, terutama saat tekanan global makin kompleks? Dinamika geopolitik pun turut menambah bumbu dalam perdebatan ini. Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, keputusan ekonomi satu negara bisa berdampak luas ke seluruh dunia. Kebijakan proteksionis, perang dagang, dan fluktuasi nilai tukar adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah China. Jadi, kemampuan mereka mengendalikan ekonomi nggak hanya bergantung pada strategi domestik, tapi juga pada bagaimana mereka menavigasi arus tantangan eksternal yang terus berubah. Dalam era digital seperti sekarang, inovasi menjadi kunci utama mempertahankan daya saing. Meskipun model ekonomi China sangat bergantung pada peran pemerintah, ada pula dorongan besar untuk mengembangkan sektor teknologi dan startup. Hal ini menunjukkan bahwa meski kontrol ketat, masih ada ruang bagi kreativitas untuk tumbuh. Kita juga harus lihat respon masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem ini. Banyak pengusaha di China melihat peluang besar dalam dukungan pemerintah yang konsisten, terutama dalam proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang. Tapi, nggak sedikit juga suara-suara yang khawatir bahwa intervensi berlebihan bisa mengikis insentif untuk berinovasi dan bersaing secara global. Perbedaan pandangan inilah yang menciptakan dinamika menarik antara stabilitas yang ditawarkan oleh kontrol negara dengan kebebasan yang diusung oleh sistem pasar bebas. Sejarah memberikan kita banyak pelajaran. Kisah Uni Soviet dan Jepang adalah contoh nyata bahwa pertumbuhan pesat tidak selalu berujung pada keberhasilan jangka panjang. Uni Soviet dengan perencanaan pusat yang kaku, akhirnya terjebak dalam inefisiensi
yang menghancurkan sistemnya. Sementara Jepang, meski pernah mencapai puncak kejayaan ekonomi, harus menghadapi krisis hebat akibat gelembung ekonomi yang pecah. Di sisi lain, negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa kombinasi antara perencanaan negara dan dinamika pasar bisa menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi apakah China akan menempuh jalan yang sama atau malah menemukan jalur unik yang belum pernah dicoba sebelumnya? China telah menciptakan sistem ekonomi yang penuh kontradiksi dan keunikan. Di satu sisi, kontrol ketat pemerintah memungkinkan investasi besar dan stabilitas kebijakan. Di sisi lain, model ini menimbulkan risiko distorsi pasar dan potensi stagnasi jika nggak diimbangi dengan fleksibilitas. Nah, gimana menurut kalian? Bisakah China mengendalikan ekonominya selamanya? Atau apakah suatu saat nanti kekuatan pasar bebas yang menggerakkan ekonomi global akan mengambil alih? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.